Ketika mendengar kalimat itu dari sang kekasih, rasanya jantung serasa berhenti sepersekian detik. Sebenarnya kamu udah tahu ketika hubungan kamu dengannya sudah mendekati hari-hari terakhir. Dan kalimat tadi adalah awal dari pengalaman yang menyakitkan dan menyedihkan dalam hidup kamu. Kamu putus dengan pacar kamu dan sekarang kamu sedang menonton video ini. Itu semua bukan kebetulan. Putus cinta adalah salah satu situasi yang paling mengerikan, menyedihkan, dan paling gak enak yang dirasakan oleh seseorang. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, patah hati disebut broken heart. Itu karena memang menggambarkan kondisi emosi perasaan seseorang yang sedang mengalami keadaan tersebut. Hancur berantakan, bagaikan gelas beling yang terbanting ke lantai, berkeping-keping, berserakan kemana-mana. Sedih, kangen, sayang, marah, bingung, kaget, penyesalan, dan sejuta perasaan lainnya bercampur aduk jadi satu dalam ramuan yang membuat kamu sakit dan ingin lari sejauh-jauhnya. Dan memang itu nih yang banyak dilakukan orang dalam keadaan ini, melarikan diri. Kamu selalu kebayang kisah-kisah indah yang pernah dilalui bersama dia. Jauh sebelum kamu putus cinta. Kamu gak bisa berhenti mikirin seluruh janji manis yang pernah disampaikan olehnya. Seluruh tulisan, surat cinta, chat-chat romantis, puisi cinta, candaan cinta lewat telepon, dan juga pertemuan-pertemuan yang hangat dengan dia. Semua terasa begitu sempurna. Semua terasa bukan cuma perasaan belaka gitu, begitu real. Ada banyak hal, ada banyak orang yang mendukung, mengkonfirmasi, bahkan iri akan keindahan hubungan kamu. Dan ketika semuanya sekarang terpaksa berakhir, semuanya terasa runtuh, hancur berantakan. Kamu udah mencoba kuat melewati masa putus cinta ini. Kamu udah berkali-kali berteriak sama diri sendiri untuk bangun, bertahan. Apa daya, cinta kamu terputus bersamaan dengan rasa untuk melanjutkan hidup. Rasa sakit datang bertubi-tubi, membuat jiwa kamu lelah dan hampa untuk ngurusin hal-hal lainnya. Kamu jatuh terluka. Hati kamu, jiwa kamu, mental kamu, fisik kamu, seluruhnya. Sekarang semuanya lagi luka. Sobat, kamu gak sendirian. Meskipun setiap kasus putus cinta itu berbeda, tapi reaksi psikologis yang terjadi dan dialami oleh setiap orang yang mengalaminya itu sama. Setiap orang mengalami kesedihan dan rasa sakit yang sama nyatanya dengan yang sedang kamu alami ini sekarang. Bukannya saya mengecilkan kepedihan yang kamu lagi alami ini, tapi saya cuma pengen kamu tahu bahwa saya ngerti apa yang sedang kamu rasakan dan alami sekarang. Saya tahu bahwa saat ini hanya rasa pedih di hati kamu yang menjadi pusat dalam hidup kamu. Dan kamu menjalani hari-hari dengan mengulang nih 7 siklus putus cinta. Ya, seperti akan saya jelaskan. Siklus yang pertama, setiap kali kamu bangun tidur, kamu menatap langit-langit di kamar dengan rasa hampa. Seringkali di pipi kamu terdapat bekas air mata yang mengering nih. Hal pertama yang kamu rasakan ketika bangun tidur adalah rasa kesepian yang begitu mencekam gitu. Karena udah kehilangan orang yang paling kamu sayang. Yang kedua, meskipun kamu tetap ngerjain aktivitas sehari-hari nih seperti bekerja, kuliah, bertemu teman-teman, tapi kamu gak bisa konsentrasi lagi. Di balik benak kamu selalu terbayang wajah mantan kamu. Ketiga, sepanjang hari kamu bagaikan seseorang yang hidup di dua dunia nih. Dan kamu bolak-balik antara dua dunia ini gitu kan. Kamu kadang balik ke dunia nyata, oh ya saya harus ngerjain sesuatu, oh ya saya harus kerjain tugas, oh ya saya harus ada pekerjaan ini dan itu. Tapi kamu balik lagi ke dunia kenangan, kamu mikirin lagi tentang mantan, kamu mikirin lagi tentang memori-memori indah. Kamu jadi makhluk yang hidup di dua dunia sekarang. Hobi dan hal-hal kesukaan kamu sekarang udah kayaknya gak menarik lagi. Semua udah gak ada artinya. Keempat, ketika kamu pergi ke tempat yang biasa dikunjungi dulu, atau melihat benda-benda yang berhubungan dengan mantan kamu ya, hadiah yang pernah dia kasih, perasaan kamu langsung pilu gak jelas, pilu gak menentu ya. Tanpa bisa kamu cegah, semua kenangan manis langsung meluap dan membanjiri pikiran yang membuat kamu jadi semakin sedih. Kelima, meskipun teman-teman kamu berusaha menghibur lewat kata-kata penghiburan, lewat kata-kata motivasi seperti sudahlah, luka putus cinta seperti ini pasti sembuh sendiri nanti seiring waktu. Namun itu
terasa kayak nasihat omong kosong, bullshit doang. Karena kamu sama sekali nggak ngerasa seperti itu. Karena kamu ngerasa setiap hari berlalu, di hari demi hari, kamu ngerasa makin pedih, bukannya makin sembuh. Ada rasa gundah yang sulit diomongin sama kata-kata. Sepertinya nggak ada seorang pun yang bisa ngerti perasaan kamu. Keenam, ketika malam hari kamu mengalami pusaran emosi yang berputar-putar. Kangen, sedih, kesepian, terus nyesel, lalu kecewa, marah, bingung, merasa nggak adil, benci sama dia. Lalu muter lagi, balik lagi ke kangen, marah, sedih, kecewa. Wah, bener-bener rasanya ya. Kalau yang wanita mungkin nangis. Kalau yang pria mungkin nggak nangis, agak susah nangis kalau yang pria. Dan akhirnya emosi kamu letih, capek, kamu ngerasa mati rasa. Ketujuh, akhirnya kamu bisa tidur karena lelah, karena kecapean dengan perasaan hampa dan bangun besok paginya cuma buat ngulang lagi ke tahap yang satu tadi, ke siklus pertama tadi. Bener kan itu yang terjadi kan? Sobat, kamu nggak sendirian. Saya bisa menyebutkan itu semua karena saya pernah berada di posisi kamu. Saya pernah mengalami 7 siklus tersebut. Apa yang kamu rasakan hari ini bukan sebuah fenomena yang unik, yang spesial, punya milik kamu doang. Bukan. Menurut statistik, setiap harinya diperkirakan ada 1 pasangan yang putus cinta dari setiap 20 pasangan di dunia ini. Oke? Kamu harus tahu bahwa apapun yang kamu rasakan sekarang adalah alamiah, wajar, dan normal. Kamu nggak perlu merasa bersalah jika ingin mengurung diri sepanjang hari. Nangis seharian, oke? Pengen berteriak-teriak, oke? Pengen nyalahin keadaan, pengen nyalahin orang, atau bahkan mungkin pernah terpikir untuk menyakiti diri sendiri demi mengalihkan rasa sakit yang ada di dalam hati. Kamu berhak untuk merasa kecewa, hancur, dan tersakiti. Saya sangat mengerti kalau kamu sudah cukup menderita dengan penolakan dan dengan patah hati. Jadi saya rasanya nggak perlu lagi untuk ngomelin kamu atau melarang kamu jangan ini, jangan itu, jangan bersedih gitu. Nggak perlu, karena saya ngerti kamu udah cukup stres sekarang. Silakan kamu curahkan semua emosi, penyesalan dan kekecewaan kamu, silakan. Setelah kamu puas melampiaskan kekecewaan dan bersedih-sedih, oke? Kamu punya 2 pilihan. Terus meratapi kesedihan kamu, terus terpuruk, atau bangkit kembali untuk meraih kebahagiaan. Saya akan nunggu di sini. Saya nggak akan kemana-mana. Karena setelah kamu lelah melakukan itu semua, saya ingin mengulurkan tangan dan mengajak kamu untuk kembali berdiri. Untuk itu saya ada di sini. Untuk membantu kamu menata kembali diri kamu yang sedang hancur. Langkah demi langkah, perlahan namun pasti. Selama beberapa minggu ke depan saya akan post video-video bagaimana mengatasi putus cinta dan patah hati. Dan semoga bisa membantu kamu semua yang sedang mengalami. Kalau kamu saat ini sedang mengalami patah hati atau putus cinta, salah satu cara untuk mengatasinya adalah dengan bercerita, dengan bercurhat. Karena itu silakan curhat di kolom komentar, ceritakan apa saja. Keluarkan isi hati kamu, biar sedikit plong, biar sedikit lega. Saya tunggu komentar-komentar kamu, saya tunggu cerita-cerita kamu. Oke? Dan kita ketemu di video berikutnya, dan kita akan mulai proses pemulihan diri.